Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Apa kabar semuanya, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Anwar Fatoni, dalam mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro. Di video kali ini kita akan bersama-sama membahas satu topik yang sangat menarik, tidak kalah menarik dari topik sebelumnya, yaitu Consumer, Producer, and the Efficiency of Market. Apa itu konsumen, apa itu produsen, bagaimana konsumen mendapatkan kepuasan, bagaimana produsen mendapatkan kepuasan, dan bagaimanakah efisiensi pasar itu terbentuk, akan kita pelajari bersama dalam video ini. Untuk itu, tonton terus video ini ya, sampai akhir. Baik, seperti yang telah saya sampaikan di awal, bahwa topik kita hari ini adalah Consumers, Producer, and the Efficiency of Market. Pada topik kali ini setidaknya ada 3 pembahasan utama yang akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah consumer surplus, yang kedua adalah producer surplus, dan yang ketiga adalah market efficiency. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu consumer surplus. Consumer surplus merupakan benefit atau keuntungan yang didapatkan oleh konsumen ketika membeli suatu barang dan jasa. Secara matematis, dia bisa didapatkan dengan perhitungan willingness to pay dikurangi biaya real yang dia keluarkan untuk membeli suatu barang dan jasa. Apa sih willingness to pay? Willingness to pay merupakan biaya maksimal yang mampu dikeluarkan oleh seorang produsen untuk membeli suatu barang dan jasa tertentu. Biasanya masing-masing konsumen memiliki batas maksimal yang berbeda dengan konsumen lainnya. Artinya daya beli atau willingness to pay satu konsumen ini berbeda dengan willingness to pay atau daya beli konsumen lainnya. Sebagai contoh di sini adalah Tyler, Carrie, Rihanna, dan Gaga. Tyler memiliki daya beli $100 atau willingness to pay-nya adalah $100 terhadap suatu barang ataupun suatu jasa. Berbeda dengan Carrie hanya $80, Rihanna $70, dan Gaga $50. Nah, untuk mendapatkan perhitungan consumer surplus, maka setelah kita mengetahui willingness to pay dari masing-masing konsumen, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa harga real dari barang yang dibeli oleh konsumen. Sebagai contoh di sini misalkan harga real dari barang yang dibeli adalah $70 misalkan. Maka ketika harga real dari barang tersebut adalah $70, Tyler dan Carrie lah yang akan mendapatkan consumer surplus. Sementara Rihanna dan Gaga dia tidak akan mendapatkan consumer surplus. Tyler akan mendapatkan keuntungan $30, sementara Carrie akan mendapatkan keuntungan $10 karena willingness to pay atau daya beli mereka di atas $70. Selanjutnya, bagaimana jika kita gambarkan dalam suatu kurva permintaan? Kalau kita lihat dalam schedule atau tabel berikut ini, di tingkat harga lebih dari $100, maka ternyata tidak ada yang mampu membeli barang tersebut. Karena dari keempat orang tadi, Tyler, Carrie, Rihanna, dan Gaga, tidak ada satu pun dari mereka yang daya belinya di atas $100. Namun ketika harga yang terbentuk di pasar adalah $80-100, ternyata Tyler lah yang mampu membeli barang tersebut dan dia akan mendapatkan consumer surplus jika harganya minimal $80. Jika harganya $80 ya. Begitu juga dengan ketika
harga yang terbentuk di pasar adalah $70 misalkan, maka Tyler dan Carey lah yang akan mampu membeli barang tersebut, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mengetahui surplus konsumen tersebut jika kita ilustrasikan dalam sebuah kurva permintaan. Di kurva yang paling kiri ini, ilustrasinya adalah ketika harga yang terbentuk di pasar, harga album misalkan, harga album yang terbentuk di pasar ada $80 per album, maka yang mendapatkan surplus konsumen hanya Tyler, karena willingness to pay-nya adalah $100, sehingga Tyler mendapatkan surplus $20. Berbeda ketika harga suatu album ternyata turun menjadi $70, maka di sini ada dua pihak, ada dua konsumen yang akan mendapatkan surplus konsumen, yaitu Tyler dan Carey, di mana Carey akan mendapatkan surplus $10 karena willingness to pay dari Carey adalah $80, sementara harga yang terbentuk di pasar adalah $70. Nah, penjumlahan antara consumer surplus dari Tyler dan Carey disebut dengan total consumer surplus. Maka dalam kasus ini total consumer surplus adalah $40. Selanjutnya adalah apa fungsi dari kita menghitung consumer surplus? Consumer surplus, penghitungan consumer surplus ini penting bagi pembuat kebijakan untuk melihat apakah kebijakan yang mereka buat mampu memuaskan masyarakat. Nah, ukurannya adalah semakin besar consumer surplus yang didapatkan oleh masyarakat, maka masyarakat akan semakin puas. Biasanya seperti itu. Kenapa? Karena ketika consumer surplusnya makin besar, itu tandanya harga makin terjangkau, harga barang dan jasa makin terjangkau, dan biasanya masyarakat ini paling senang, paling puas ketika harga di pasaran ini terjangkau. Mereka pasti akan memberikan penilaian yang tinggi ketika mengukur kepuasan pemangku kebijakan. Lalu selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang produser surplus. Apa sih produser surplus? Produser surplus adalah keuntungan atau benefit yang didapatkan oleh seorang produsen ketika dia menjual barang atau jasanya. Secara matematis, produser surplus dirumuskan dengan total revenue dikurangi total cost. Nah, itulah consumer surplusnya. Atau dalam kata lain, producer surplus dalam kata lain adalah the amount a seller is paid for a good minus the seller's cost of providing it. Nah, jadi harga di mana seorang penjual menjual suatu barang dikurangi harga atau dikurangi biaya produsen menyediakan barang tersebut. Nah, atau bahasa sederhananya yang saya sampaikan di awal tadi, producer surplus sama dengan total revenue dikurangi total cost. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, tentu masing-masing seller ini memiliki cost dan willingness to sell yang berbeda-beda dari satu produsen dengan produsen lainnya. Katakan di sini ada Vincent, Claude, Pablo, dan Andy, di mana Vincent memiliki willingness to sell $900, Claude memiliki willingness to sell $800, Pablo memiliki willingness to sell $600, dan Andy memiliki willingness to sell $500. Atau dalam kata lain, cost production dari Vincent $900 dan Andy $500. Artinya Vincent ini paling mahal cost productionnya. Mari kita lihat ilustrasi ketika kita bawa pada kurva penawaran. Kita lihat di sini kurva supply itu kurva penawaran, di mana semakin tinggi harganya, ternyata hanya Vincent lah yang atau dalam kata lain, di sini hanya Vincent yang menawarkan harga $900.
Cloud menawarkan harga $800, Pablo menawarkan harga $600, dan Andi menawarkan harga $500. Mari kita lihat contoh bagaimana kita mengukur besarnya produser surplus dari misalkan house painting atau jasa pengecatan rumah misalkan. Kita sudah punya data tadi bahwa misalkan Andi merupakan supplier house painting yang termurah, di mana jasa Andi hanya $500. Katakan ini ya, kita kembali ke sini. Jadi jasa Andi melakukan house painting atau jasa house paintingnya hanya $500. Sementara Vincent menawarkan house painting sebanyak $900. Apa yang akan terjadi? Ketika harga yang terbentuk di pasar, misalnya ya, harga yang terbentuk di pasar adalah $600. Artinya permintaan terhadap house painting, kemudian harga yang terbentuk dari penawaran dan permintaan. Jadi di sini kan ada beberapa penawaran dan ada beberapa permintaan. Ternyata yang terbentuk di pasar, ketemulah itu titik keseimbangan $600 misalkan. Nah, ketika harga yang terbentuk adalah $600, maka yang bisa memenuhi permintaan tersebut adalah Andi saja. Kenapa? Karena Andi memiliki cost production yang paling murah, yaitu $500. Sehingga dalam konteks ini, karena harga yang terbentuk adalah $600, sementara cost production Andi $500, maka hanya Andilah yang akan mendapatkan surplus produser sejumlah $100. Lalu bagaimana ketika harga yang terbentuk di pasar untuk house painting adalah $800? Maka tidak hanya Andi saja yang bisa mendapatkan surplus produser, namun Pablo juga akan mendapatkan surplus produser. Karena apa? Pablo, kalau kita lihat ke atas tadi, Pablo ternyata cost production-nya adalah $600. Sehingga dalam konteks ini Pablo akan mendapatkan surplus produser surplus sebanyak $200, dan Andi yang terbanyak di sini dia akan mendapatkan produser surplus sebanyak $300. Kenapa lebih banyak Andi? Karena ingat, cost production Andi lebih murah daripada Pablo. Sementara yang lain, Cloud dan Vincent, dia tidak mendapatkan surplus sama sekali ketika harga yang terbentuk di pasar adalah $800. Karena cost production-nya kalau yang Cloud tadi $800 pas, artinya titik impas di situ, berarti dia tidak mendapatkan surplus produsen gitu ya. Apalagi si Vincent gitu, yang ternyata cost production-nya $900. Maka sama sekali kalau dia tetap mengambil proyek ini, berarti dia rugi $100. Nah, how price effect producer surplus? Tentu ya, harga itu pasti akan menentukan atau berdampak pada surplus producer. Higher price raises producer surplus. Dengan catatan tadi, willingness to sell atau cost production dari produsen itu harus lebih rendah daripada harga harga pasar gitu ya, harga jualnya. Ketika harga jual yang terbentuk di pasar ternyata lebih tinggi, seperti contoh kasus tadi si Vincent misalkan, willingness to pay atau cost-nya $900, sementara harga yang terbentuk di pasar adalah $600 atau $800, tentu dia tidak akan mendapatkan surplus produsen. Nah, kuncinya bagi seorang produsen adalah bagaimana menekan biaya atau cost sebesar-besarnya agar total average total cost dari produk yang dia jual atau jasa yang dia jual itu bisa semakin kecil. Nah, ketika biaya produksi atau total cost-nya, bisa dikatakan seperti itu ya, total cost-nya itu rendah, sementara harga yang terbentuk di pasar itu semakin tinggi, maka semakin besar juga produser surplus yang didapatkan oleh seorang produsen. Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu market efficiency atau efisiensi pasar. Dalam pembahasan ini ada satu teori yang disebut dengan The Benevolent Social Planner. Dalam teori Benevolent Social Planner,
dinyatakan bahwa total surplus dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi. Total surplus didapatkan dari penjumlahan antara surplus konsumen dengan surplus produsen. Itu adalah total surplus. Artinya ketika total surplus konsumen misalnya $100, sementara total surplus produsen juga $100, oh itu berarti masuk kategori efisien. Kenapa? Karena ada kesamaan. Ada kesamaan yang didapatkan, kesamaan surplus ya dalam konteks ini yang didapatkan oleh konsumen maupun produsen. Mari kita lihat lebih jauh teori ini dalam suatu kurva permintaan dan kurva penawaran. Total surplus, the sum of consumer and producer surplus is the area between the supply and demand curve up to the equilibrium quantity. Ini adalah area biru dan area merah inilah yang disebut sebagai total surplus. Nah, bagaimana kita mengevaluasi keseimbangan pasar? Ada dua pertanyaan yang perlu kita jawab bersama begitu ya. Is this equilibrium allocation of resources efficient? Apakah alokasi sumber daya yang kemudian sampai pada titik equilibrium ini dikatakan efisien? Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah equilibrium yang terbentuk itu dapat memaksimalkan total surplus? Nah, ini pertanyaan harus kita jawab secara bersama. Nah, kalau kita lihat market outcome, maka setidaknya ada tiga poin yang bisa kita ambil begitu, bahwa free markets allocate the supply of goods to the buyers who value them most highly, as measured by their willingness to pay. Jadi pasar bebas itu biasanya akan menyuplai barang ataupun jasa pada konsumen yang mereka memiliki value yang tinggi, atau mereka memiliki willingness to pay yang lebih tinggi gitu. Jadi biasanya seperti itu yang terjadi. Sementara yang kedua, free market allocate the demand for goods to the sellers who can produce them at the lowest cost. Nah, ini yang biasa terjadi. Sebaliknya, dari sisi konsumen, biasanya pasar bebas itu akan mengalokasikan permintaan terhadap barang dan jasa pada pada penjual ya, yang dapat memproduksi barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Nah, gitu ya. Yang ketiga, free market produce the quantity of goods that maximize the sum of consumer and producer surplus. Pasar bebas juga biasanya akan memproduksi sejumlah barang ataupun jasa yang akan memaksimalkan jumlah surplus konsumen dan jumlah surplus produsen. Nah, kalau kita lihat kurva penawaran dan kurva permintaan, titik ini adalah titik equilibrium kuantitas equilibrium gitu ya. Value to buyer is greater than cost to seller. Ketika ada di titik ini, di garis ini ya. Namun ketika kuantitasnya lebih banyak, bergeser ke kanan begitu ya, maka value to buyers is less than cost to seller. Nah, maka harus dijaga keseimbangannya di sini agar apa? Agar surplus konsumen dan surplus produsen itu seimbang, equal, sama. Ketika surplus konsumen lebih besar daripada surplus produsen, maka terjadi yang namanya inefisiensi. Begitupun sebaliknya. Ketika surplus produsen misalkan lebih besar daripada surplus konsumen, berarti ada inefisiensi market dalam konteks ini. Sehingga kesimpulannya sebetulnya total surplus itu harusnya 0 gitu ya, kalau kita menggunakan pengurangan ya.
rumus pengurangan. Artinya misalkan total surplus konsumen $100, maka total surplus produsen harus $100. Maka di saat itulah kemudian keseimbangan, equilibrium yang efisien, equilibrium yang equal itu tercipta. Nah, begitu ya. Nah, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga sedikit sharing dari saya bermanfaat untuk kita semua dalam memahami konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.